Gue boleh lihat gak akun utama lu? Anjir. Itu hari ini? Ya, per hari ini. Profit terbesar deh yang lu pernah dapatkan dalam sekali flip gitu? Di area 5-10 lah kurang lebih. Karena wow, yang lu ngeflip 30 juta kita jadi 3 miliar rupiah dalam nggak sampai 2 minggu. Itu gimana sih caranya untuk bisa membuat itu terjadi? Di dalam industri kripto ini dimanapun sih, di saham juga, ini kan namanya zero sum game ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Satu dapat McLaren, satu jual McLaren. Betul. Berarti di luar sana ada yang loss 3M loh untuk pindah duitnya ke lu. Selama target gua adalah market global, I think masih oke. Yang kamu berikan di grup itu yang kamu beneran masuk juga. I call what I trade. Ini bukan yang kayak aku mengajak mereka ke dalam satu kandang, tapi aku di luar kandang. Kita masuk ke kandang singa bareng-bareng, kita ke patok, kita sama-sama ke patok. Emang di Indonesia ada yang kayak gitu tuh, yang kayak dia masukin ke kandang singa tapi dia di luar? Kayaknya ada sih. Oke bro, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau ngasih tahu informasi yang penting banget nih ya buat teman-teman, gak apa-apa ya? Oke teman-teman, pasti banyak banget di antara kalian yang akhir-akhir ini selalu mendapatkan telepon dari orang gak jelas. Ada yang nipu lah, ada yang mau kasih pinjaman duit, dan masih banyak lagi yang lain lah. Dan aku tahu kalau kalian terganggu, aku pun juga sama. Nah untuk itu, aku mau rekomendasikan sebuah aplikasi yang namanya Get Contact nih. Dan aplikasi Get Contact ini aku beneran pakai. Nih, sebagai bukti ya, kita langsung aja ke menu, terus kita lihat notification di sini. Nah kalian lihat nih, protect against scam and scam calls and find out who unknown number belong to. Nah, hari ini aja itu Get Contact udah ngeblok langsung tuh nomor-nomor yang seperti ini nih. Fiturnya tuh ada di sini yang namanya Scam Call Protection. Nah, ini di sini sudah aktif nih yang punya aku. Tapi kalau kalian yang belum mengaktifkan tuh gampang banget. Caranya tinggal dipencet aja nih, di onin. Nah, nanti dari sini nih jelas banget ya. Kalian sudah tidak akan mendapatkan telepon yang aneh-aneh lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau untuk download Get Contact, aku udah taruh linknya di kolom deskripsi bawah. Langsung aja diklik link itu. Dan khusus buat pengguna Android ada diskon 20%. Yuk bro, kita lanjut lagi. Gimana? Lu lagi viral banget bro di mana-mana sekarang. Thank you. Lu grow sosial media lu ini kayaknya cepet banget ya? Ya, cepet banget. Berapa nambahnya? Kayaknya kurang lebih 20%, 30% dia naik deh. Dalam satu bulan? Ya. Dalam waktu 1 minggu. Jumlahnya berapa yang naik itu? Pokoknya dari sekitar 60 jadi hampir 75-80 ribu. Dalam seminggu. 15 ribu, 20 ribu ya? Ya. Wow. Itu gara-gara mungkin media-media dimanapun. Ya, sama dari video kita lah yang viral. Oke. Bro, sebenarnya gara-gara itu doang sih juga. Itu viral makanya kayak oke, gua ajak deh. Karena kan orang pasti penasaran siapa sih sosok Kevin Jonathan ini kan. Kita waktu itu cuma bertemu di tempat parkir doang. Betul. Sekarang kita harus ngobrol lebih panjang. Seru kayaknya. Tentang yang lu ngeflip dari 30 juta jadi 3 miliar rupiah dalam seminggu lebih dikit lah, nggak sampai 2 minggu. Loh, bukannya sebulan? Itu yang sampai 4M kurang lebih, yaitu sebulan. Oh, jadi 30 juta sampai 3M itu seminggu? Seminggu lebih lah, seminggu nggak sampai 2 minggu. Oke. Itu gimana sih caranya untuk bisa membuat itu terjadi? Lu ada track recordnya gak? Ada. Sebenarnya hal yang paling unik adalah gue pakai salah satu platform aja yang di semuanya itu ada di satu platform itu, jadi bisa dicek semua. Makanya kemarin gue diundang karena track record gue tiba-tiba lihat dari 30 juta sampai ke 3 miliar kan, 3 miliar, 3 miliar. Itu gue langsung diundang ke kantornya langsung kemarin. Oh, jadi ini bener-bener real ya? Ya, awalnya dikiranya bohong gitu kan, tapi dicek by system ternyata benar gitu. Dan mungkin itu satu-satunya kali ya? Enggak juga ya, mungkin sekarang yang ketahuan cuma satu-satunya. Iya, yang banyak di luar itu mungkin underground. Harusnya banyak. Tapi gila loh, maksudnya kayak tidak segampang itu Pak. Itu kan 100 kali lipat. Betul. Uangnya di grow. Betul. Apakah itu bisa dibilang hoki yang kayak cuman sekali hit terus kalau lu mau ngulanginnya lagi udah susah? Mungkin gini, kalau hoki mungkin caranya memang udah benar, cuman pas dapat momentumnya juga gitu. Oke, jadi kehokiannya mungkin timing masuk timingnya juga masuk pas. Ya. Tapi lu udah dari berapa lama sih sebenarnya jadi trader ini? Aku dari 2017 sih sebenarnya. Oh, dari 2017. Oke, balik lagi. Gimana caranya untuk mendapatkan ini? Ada gak kayak flow-nya kayak dari 2000 tuh beli koin apa dulu? Oke. Jadi sebenarnya yang kenapa bisa mengubah, sebenarnya ini nggak pertama sebenarnya. Jadi sebelumnya udah pernah. Oke, tapi di exchange lain. Exchange lain dan campur aduk. Ada yang dari DEX gitu kan. Tapi ada yang dari exchange itu. Oke. Jadi kebetulan aja yang ini dapat di satu tempat doang gitu. Nah, jadi kalau ditanya gimana caranya, sebenarnya aku tiap hari trading. Oke. Nah, karena kan tiap hari trading, jadi pas kita nggak tahu kadang kan momentum pas kapan kan. Oke. Tapi karena kita tiap hari, jadinya bisa nemuin momentum yang pas gitu. Oke. Nah, jadi waktu itu aku trading itu sebenarnya awalnya masih yang simple doang, kayak koin-koin BNB, Ethereum gitu kan. Karena low volatile. And then tiba-tiba waktu itu ada Om Mantra tuh turun 90%. 90%. Oke. Nah, kalau aku kan
selalu tipenya FOMO ketika orang takut. Iya, itu yang bener dong Betul. harusnya. Jadi waktu itu aku start dengan modal marginnya paling kecil. Jadi kan aku punya modal 4.000, udah trading tuh, jadi 4.000. Jadi aku masuknya $100 di situ, marginnya $100 dari 4.000-an, and then leverage-nya cuma kali 20. Itu kecil banget loh semuanya. Oke. Tapi tiba-tiba dia naik di spotnya ya, itu naik 160%. Dikali 20. Jadi gue dapat waktu itu $9.000. Wow. Cuma dengan 100 margin doang, $100. Wow, modal $100 jadi 9.000. Atau sekitar kalau kita convert nggak sampai modalnya nggak 2 juta. Iya. Nggak sampai 2 juta, tapi kita bisa dapatin hampir 150 juta. 150 juta. Itu oke. Nah, sekarang sudah menyentuh 150 juta nih. Gimana cara penggulungannya dari 150 juta sampai tiba-tiba 3M? Jadi waktu itu aku trading sebenarnya kayak Ethereum, terus juga ada Tau dan banyak lah kemarin ya. Nah, tapi pas waktu itu momentumnya marketnya itu pas di bulan 4. Itu lumayan terbang-terbang tuh beberapa. Nah, jadi dari 150 juta itu naik jadi 1M. Wow. In a week. Dalam seminggu. Ya, nah di situ langsung dinotis sama orang si brand itu ya. Brand itu, and then aku diundang langsung ke Singapura di pusatnya langsung, kantor pusatnya. Oke. Nah, dia cek semua tuh. Dan dia kaget growth-nya. Nah, hal yang paling unik adalah kan aku langsung diundang dalam waktu beberapa hari. Nah, jadi pas 1 minggu setengah gitu, aku besoknya kan udah dari sana, besoknya landing dari Singapura ke Jakarta. Landing, portofolio aku kan semua aku selalu stop loss plus. Jadi pas land. Kita jelaskan dulu stop loss plus itu apa. Kita ke basic banget nih. Apa itu stop loss plus? Jadi kalau stop loss minus itu kan pas trading plan itu area entry cut loss-nya di berapa? Jadi misalnya nih, ini aku coba jelaskan ya. Misalnya kita masuk di harga $10 misalnya. Betul. Kita pasang stop loss itu di harga 9,5 misalnya. Nah, begitu dia turun harganya sampai $9,5, otomatis ke cut loss. Daripada dia turun terus sampai 3 kan. Liquid misalnya. Nah, kalau stop loss plus itu adalah, jadi ketika naik aku udah taruh stop loss yang minus ini jadi ke entry point. Paham. Jadi misalnya modal $10, dia naik sampai ke 15 tiba-tiba. Cuan dong. Tapi gara-gara kita belum mau untuk take profit, kita taruh jaringnya di 13 misalnya. Betul, di tengah-tengah. Jadi masih cuan. Jadi pas dia turun tetap cuan $3. Walaupun dia turun sampai $8, kita tetap cuan di situ kan. Itu setelah itu landing. Nah, pas aku landing, market rupanya tiba-tiba ngepam. Jadi dalam waktu 1-2 hari itu langsung jadi 2M. Wow, yang seharusnya udah mau tarik nih, tapi ditahan dulu. Tiba-tiba naik terus dia. Ya, dan lucunya VP di sana kan awalnya lihat itu masih $60-70 ribu atau 1M lah. Iya. Besoknya aku langsung screenshot lagi, aku kirim ke dia jadi 120-an. Berarti udah 2M tuh. 2M gitu. Wow. Oke. Nah, sekarang kita balik ya. Tadi kan trading setiap hari nih. Berarti kan pasti waktumu itu kan gimana ya? 24 jam lah ya di market kripto itu kan. Bisa dikatakan 24 jam, tapi lebih tepatnya gini, aku kan kerja siang. Kerja apa tuh? Ya let's say networking, dan mungkin aku juga ada beberapa bisnis bikin program dan lain-lain. Oke. Oh, kamu basicnya programmer. Ya, jadi momen yang dimana kalau siang lagi sibuk gitu kan, tapi malamnya aku bisa trading jadinya. Dan market volatile-nya malam. Iya, karena kan ikutin harga US. Betul. Nah, tapi gini loh, maksudnya lah, ini kan jadinya 24 jam. Pernah sekali juga kamu ngechat aku tuh jam 4 subuh kalau gak salah ya. Nih orang gak tidur atau gimana gitu kan. Gimana caranya sampai bisa ngatur waktu gitu loh untuk keluarga, untuk pasanganmu? Betul. Gimana itu? Aku tuh memang kayak kalau hari ini ngapain, aku udah diatur dari hari sebelumnya. Jadi kayak besok ya udah mungkin aku bakal tradingnya di malam aja gitu kan. Update YouTube-nya di ini. Jadi udah di schedule dari hari sebelumnya. Kayak hari ini aku datang ke sini nih. Udah di schedule berarti, tuh. Berarti misalnya update YouTube nanti after pulang ini, abis itu baru update market dan trading gitu. Iya. Oke. Balik ke tradingnya nih, aku penasaran. Trading setiap hari akhirnya bisa sukses dan katanya sudah beberapa kali ya. Bukan cuma yang pertama ini. Apa yang kamu lakukan? Ini ngomongnya teknikal ya. Apa yang kamu lakukan sampai benar-benar bisa mendapatkan cuan seperti ini? Yang dimana tidak semua orang bisa seperti ini pastinya. Sebenarnya yang pasti follow the trend aja sih. Follow the trend? Iya, jangan pernah kontra trend. Maksudnya trend lagi bagus, trend lagi arahnya ke atas, tapi kita hajar ke bawah terus kan itu namanya ya lawan arus lah. Oke, tahu dari mana trend bagus atau enggak? Technical analisis menggunakan support resistance. Betul, dan segalanya itu. Dan tentunya ya lihat makroekonomi dan lihat berita-berita lainnya, geopolitical.
Yang penting fokus ya. Ya fokus. Aku hampir tiap jam juga sambil lihat chart kok. Sambil kayak tadi di jalan aku sambil lihat chart. Ya cuma lihat doang price action lah kalau aku bilangnya. Tapi gini, aku kan tahu kamu sekarang buka kelas betul. Membership ya. Betul. Apakah kamu ngajarin orang caranya untuk menganalisa secara teknikal di situ kah atau langsung aja lempar koin-koinnya? Jadi dulu aku mengajarkan, cuman seiring waktu aku melihat bahwa tidak semua orang punya waktu untuk analisa atau membaca malah kan. Contohnya kayak mungkin beberapa kebanyakan yang join ke grup aku itu orang-orang bisnis. Nah jadi mau nggak mau aku share-nya secara trading plan. Jadi TPN3, SL di mana gitu. Nah cuman nanti aku biasanya update tiap hari di YouTubeku itu secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan market lagi kemana dan lain-lain. Jadi aku jelasin secara parameter-parameter yang kenapa aku kayak bearish, kenapa aku bullish gitu. Yang di YouTube ini free? YouTube free. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton ini pengen join juga ke grup VIP-nya itu gimana caranya bro? Nanti langsung aja ke link lu aja kali ya. Jadi supaya teman-teman gak ribet lagi. Berarti gue taruh di kolom deskripsi bawah aja ya. Boleh. Nanti buat yang mau langsung ngeklik dan join di situ sekarang juga ya. Terus apa yang membuat orang harus ambil gini? Iya grupmu. Signal. Nah kan yang di YouTube juga sinyal disebut. No, itu nggak signal, lebih ke outlook sih. Kalau lebih cenderung kemana? Tapi kan orang nggak tahu harus entry di mana, stopnya di mana. Kalau di grup tuh langsung dikasih tahu nih stop lossnya di sini dan lain-lain. Dan itu yang kamu berikan di grup itu yang kamu beneran masuk juga ke dalam situ. Betul, karena aku kan trading. Jadi aku selalu bilang ke mereka, I call what I trade. Jadi kalaupun loss misalnya ya, gue juga loss juga. Jadi kita bareng-bareng di sini. Jadi ini bukan yang kayak aku mengajak mereka ke dalam satu kandang, tapi aku di luar kandang, kandang singa gitu kan. Tapi kita masuk ke kandang singa bareng-bareng kandang singa. Kita ke patok, kita sama-sama ke patok gitu. Emang di Indonesia ada yang kayak gitu tuh, yang kayak dia masukin ke kandang singa tapi dia di luar? Enggak sih. Enggak tahu tuh. Lu enggak tahu di Indonesia ada atau enggak? Kayaknya ada sih. Kayaknya ada ya. Makanya harus berhati-hati dalam memilih ya. Dan kadang kan sebenarnya lebih tepatnya aku tahu lah beberapa kayak mereka itu kayak call tapi mereka nggak masuk. Atau mereka masuk karena misalnya si A, tapi ternyata yang nge-call, yang nge-manage itu bukan dia langsung tapi orang lain yang di mana. Itu lebih berbahaya ya. Ya anggaplah gue ke influencer, kan gue mau belajar sama lu kan. Betul. Tapi yang ngajar bukan lu, tapi orang lain yang istilahnya even portofolio dia atau mungkin secara followers dan lain-lain kan tidak sebesar itu. Iya. Gitu. Paham. Kalau gitu win rate selama lu call di grup itu berapa persen bro? Kalau ngomongin win rate mungkin kita ngomongin yang public ya. Aku hampir 90% itu tiap hari update. Itu kalau kata orang-orang itu sesuai. Cuman kalau aku pribadi di grup tentunya karena kita trading hampir tiap hari. Even bisa hari itu mungkin bisa 5 call yang berbeda. Pasti akan ada SL karena aku mainnya time frame pendek banget untuk scalping. Dan aku tipenya kan mengambil probabilitas. Ini menarik nih untuk diambil. Jadi resikonya udah pasti ada yang harus dikorbankan. Gitu. Jadi kayak berbisnis lah. Kita ambil chance, tapi ada resiko yang harus kita tanggung juga kalau sampai gagal. Betul, soalnya kan kripto ini kan kita bilang anomali banget ya. Betul. Kita nggak tahu tiba-tiba diterbangkan lah roket dari Iran ke Israel. Betul. Tiba-tiba anjlok tuh harga. Kita kan mana tahu kayak gitu-gitu tiba-tiba terjadi. Itu kan nggak bisa diprediksi. Dukun gitu namanya. Dukun pun juga nggak bakal bisa prediksi bro. Betul. Makanya itu stop lossnya di situ ya. Betul. Cuman kalau lu tanya stop loss even mau 99% pun kalau orang nggak ngerti cara tradingnya, SL di bawah tapi liquidate di atas. Wah, iya. Ada loh yang even kadang gue tuh cuma kasih SL cuma 0,5% atau 1% doang, tapi karena dia full margin, jadi SL sebelum SL udah liquidate duluan. Full margin tuh apa bro? Kita back to the basic. Mungkin full margin bisa dikatakan kita mainnya langsung hajar full leverage-nya full, terus saldonya langsung full. Leverage full tuh maksudnya gini, misalnya ada pengalinya itu sampai 100, dia pakai yang 100 dan modalnya misalnya 50, dia pakai 50. Betul. Itu namanya full. Jadi full margin. Jadi kalau 1% minus gitu kan, itu udah langsung habis duitnya. Jadi yang idealnya berapa persen bro dipakai dari modal? Kalau aku selalu kalau dari capital ya itu 5% maksimum in total. Jadi kalau kamu punya 100 juta kamu cuma boleh main 5 juta doang kalau di features. Iya. Gitu. Karena dan tetap pakai stop loss, tetap disiplin ya. Betul. Walaupun 5% ya. Walaupun 5% itu pun kalau kamu tanya leverage-nya berapa, tergantung dari trading plan-nya risk-nya berapa. Jadi kalau misalnya risk-nya makin gede, maka leverage-nya harus makin kecil. Iya. Gitu. Berarti pada saat itu 2000 pun itu bukan modal awal itu sebenarnya kan dipakai 5% dari 2000 kan? Betul.
Tapi Tetap bisa sebenarnya menggulung ya? boleh gede. Aku waktu itu pakai 10% even sampai 20%. Tapi kenapa bisa? Karena market yang aku main tuh low volatile. Kayak BNB, Binance kan. Yang BNB-nya. And then juga kayak waktu itu aku main Ethereum ya waktu itu. Pas masih bawah banget dia. Nah jadi bener-bener low volatile. Kayak nunggu 1% aja bisa berhari-hari. Iya. Semacam itu. Ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin trading ya, lu tuh ada spot gak sih atau memang pure di trading doang sekarang? Aku 70% tuh sebenarnya di spot bro. Oh sekarang masih 70% Betul, spot? justru 70% spot, 30% tuh di futures. Oh. Jadi kenapa? Karena dan ini juga aku selalu share ke komunitas. Kita tuh kan benar-benar kayak futures tuh kan keluar masuk market kan. Iya. Nah kadang kita mungkin ada miss moment atau mungkin kita terlalu lagi bad lah gitu kan. Iya. At least 70% ketolong di spot. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai, karena kalau sampai kan futures ini kan kalau sampai minus, even sampai liquidate, kita nggak bakal bisa balikin. Betul. Tapi Kalau spot masih bisa. Karena kita punya barang tapi value-nya aja yang turun. Betul. Gitu. Jadi lebih baik begitu, dan toh juga kita kan ada faktor pengkali, bro. Iya. Jadi kalau kita pakai 30%, kita pakai kali 100 aja misalnya 300. gitu kan. Itu 300 Iya. dari modal. Iya, jebol udah. Dari itu ya, betul. Jebol. Jadi sebenarnya kayak teman gue banyak kok yang uangnya miliaran tapi dia cuma pakai 1.000. Karena pas gue tanya kenapa? Karena dia bilang ya leverage, bro. Iya. Gitu. Ya, memang harus berhati-hati sih. Betul. Dan apalagi kan yang kita tahu di dalam industri kripto ini dimanapun sih, di saham juga ini kan namanya zero sum game ya. Betul. Yang dimana Ada yang menang, ada yang kalah. satu dapat McLaren, satu jual McLaren. Betul. Nah sekarang ini pertanyaan menarik nih, karena lu udah tahu bahwa ini adalah zero sum game, dan lu misalnya gue nih dalam seminggu ya kan dari 30 juta jadi 3M. Berarti di luar sana ada yang loss 3M loh untuk pindah duitnya ke lu. Sebenarnya ya memang begitu sih. Sama halnya ketika kita ngomongin nggak cuma di kripto lah, di saham juga gitulah. Iya. Jadi kalau gue sih simpelnya gini bro, selama target gue adalah market global, I think masih oke. Yang paling gue benci itu kalau ada orang yang misalnya bikin project nih, apalagi Rakpol dong namanya, scam kan. Apalagi misalnya kayak bikin kripto tapi targetnya orang Indonesia. Waduh, orang Indonesia udah susah, lu targetnya orang Indonesia lagi. Kalau di luar kan banyak yang kaya sih. Iya, maksudnya kayak UMR-nya udah beda jauh lah. Iya. Tapi apa yang lu bisa kasih jaminan gitu loh bahwa member-member gue itu bukan gue yang ambil dari duit mereka? Kalau siapa tahu lu bilang naik tapi lu ternyata kebalikannya. Lu tau gak yang kayak sekarang banyak kayak gitu? Betul. Yang kayak screen porto nih, gue untung sekian banyak tapi 2 account. Satu dia long, satu dia short. Iya kan? Nanti yang untungnya yang mana itu yang dia screenshot. Banyak kayak gitu loh. Gue setuju sih. Even mereka main pakai kali 100 kali 400 tapi marginnya cuma $1. Iya. Di sekitar, berapa persen nih? Kalau gue pribadi gini, yang gue mungkin cukup open dan proud ya, karena apa yang gue share dan gue bisa sampai beli mobil istilahnya, itu karena memang ya sekomunitas gue juga mendapatkan profit itu gitu loh. Jadi karena kita trade-nya bareng-bareng. Kan logikanya gini bro, kalau sampai mentor itu cuan tapi member nggak cuan, itu duit dari mana? Oh, iya. Tapi kalau dari kebetulan jual kelas dong. Gue nggak komen ya. Bisa jadi kan? Betul. Kan banyak di luar sana. Betul, lu yang ngomong ya. Iya. Tapi poinnya adalah kebetulan karena memang gue trading, dan kalau gue cut loss, gue juga kasih share tuh gue cut loss berapa. Oke. Terus kalau gue profit, lu pada semua profit kan gitu. Kalau gue sampai, nah kebetulan gue kan kali 100 lah profits kan. Oke. Kebetulan mungkin member gue nggak sampai ada yang kali 100 karena mungkin mereka lebih disiplin gitu kan. Iya. Tapi rata-rata mereka kali 3, kali 2, kali 4, 5 ada kok dari foto. Jadi itu yang mungkin gue sangat-sangat happy karena apa yang gue call mereka dapatkan profitnya juga, nggak cuma sekedar wah gue profit hari ini, tapi kok member gue nggak profit, wah hari ini gue rugi, ya gue nggak kasih lihat lu rugi beneran atau enggak gitu loh. Banyak yang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya gue nggak bisa bilang semuanya harus show juga ya. Kebetulan memang gue lagi mencoba naikin personal branding gue, dan gue pingin bahwa kan banyak orang share itu trading itu kayak maksudnya orang lihat cuannya doang. Iya. Jadi gue pingin kasih makanya gue muncul ke permukaan. Gue pingin kasih lihat bahwa gue ini trading beneran. Pertama. Kedua, gue ini nggak ada event dari affiliate yang maksudnya cuan gue lebih gede gitu loh. Iya. Bukan ada show tuh affiliate gue berapa, cuma segitu doang, cuma kecil doang. Terus yang gue share juga adalah nih gue open posisi semua nih lagi profit, yang gue close berapa juga. Dan itu semua gue call juga di komunitas gue. Jadi ini semuanya transparan di publik ya. Betul.
Iya, dan pertanyaan gue mungkin gini, ini kan yang lu buat ini kan untuk personal branding nih. Memang dari awal sudah plan ya bahwa oke, kita coba eksperimen deh, 2.000 jadi berapa nih gitu ya? Justru nggak ada plan sebenarnya. Oh, nggak ada plan awalnya. Jadi sebenarnya akun ini akun kedua, bukan akun utama. Lu punya 2 akun. Betul. Ini akun kedua yang transparan di publik. Lebih tepatnya ini akun yang gua tuh cuman karena nggak enak, gua udah di invite ke sana. Dan gua tuh cuman disuruh IG story doang gitu loh. Sedangkan gua dikasih fasilitas mulai dari pesawat sampai penginapan bintang 5 gitu kan. Oke. Cuman kok IG story doang gitu loh. Padahal selama ini dulu gua endorse itu mintanya macem-macem gitu kan. Gue gak enak, ya udahlah gue trading lah di platform mereka sampai sekarang. Sebenarnya alasan sampai sekarang pun juga karena terlanjur basah. Oke. Jadi sebenarnya gue trading dengan 2 akun gue sambil bareng-barengan, and then pas momen 2M itu, gue mikir, kalau gue bisa naikin lebih tinggi, bagus nih buat personal branding. Ya udah gue situ sedikit seriusin. Dan kebetulan nyampe lah sampai ke sekitar 4M-an gitu. Dan 4M lu tarik beli mobil Porsche? Ya kan? Waktu itu gue tarik mobil untuk mobil, jadi kan naiknya sampai 250 tuh topnya, 250 atau 4M-an, and then turun tuh foto gue kurang lebih sekitar setengah. Enggak, even cuman 70.000 atau tinggal 1M. Gue tradingin lagi itu jadi hari ini 150.000 atau mungkin 2M-an lebih deh. Oh, udah mau balik lagi udah mau balik lagi. Justru udah mau balik lagi ke area pas gue beli mobil. Gitu. Ya sekarang tinggal beli warna lain lagi, bro. Turun lagi nanti naik lagi. Ya, gue ada plan sih kalau mau ambil Aston Martin. Amin. Oke, bro. Tadi lu udah mention akun utama. Gue boleh lihat gak akun utama lu? Boleh. Gue juga pengen share ke lu. Wih, privilege nih. Penasaran. Jadi ini akun utama gue, mungkin gue screenshot aja ya. Nih. Anjir. Jadi sebenarnya makanya gue bilang, kan banyak yang kira itu gila lu baru cuan segitu langsung lu beli gitu kan. Enggak, gue tuh memang itu bonus buat gue malah. Itu hari ini? Enggak, itu total lah foto hari ini. Ya enggak, maksudnya update hari ini kan? Ya, per hari ini. Lagi jatuh-jatuhnya loh ini padahal. Betul. Itu sama spot juga? Itu spot. Ini justru kalau gue yang akun utama lebih disiplin, bro. Makanya kalau lu tanya misalnya, apakah akun utama gue growth-nya sebesar akun kecil gue yang ini? Justru enggak. Justru growth-nya lebih besar yang akun yang di kecil ini. Iya. Karena gue lebih santai mainnya. Iya. Sedangkan yang di satunya, yang akun utama, gue kan dari dulu memang fokusnya untuk, ya gue basically trader lah, bukan marketer atau bukan content creator kan. Oke, jadi kayaknya memang dari market, bukan dari jual kelas. Betul. Jadi even kayak gue kan juga nggak terkenal. Gue terkenal cuma karena gue trading terus gue beli mobil aja kan sebenarnya. Barusan ini aja gitu. Iya, bukan karena gue ngomong gue bikin konten dan lain-lain yang gimana banget gitu loh. Iya, betul. Nah, sekarang berapa sih harga kelas lu untuk masuk membership? Sekarang kurang lebih kalau untuk setahun ya itu sekitar 7 jutaan gitu. Itu yang private ya? Bukan, itu yang VIP, yang versi light. Oh, kalau yang private? Karena gue mau filter, bro. Karena kalau versi yang private personal itu kan bisa personal chat and mentoring ke pribadi ke gue. Iya. Chat langsung. Nah, gue tuh nggak sanggup, bro. Jadi sekarang udah 150 orang nih. Tapi itu pun nggak sanggup 150. 150 udah kayaknya kapasitas gue. Kalau nggak gue bakal ngabisin waktu tambahan lagi gitu loh. Oh, tapi 150 masih aman. 150 masih aman. Oh, kalau gue join boleh, bro? Boleh sih. Buat Sam kayaknya boleh deh. Privilege lah ya. Privilege. Ya, betul. Karena gue ini lagi di posisi yang kayak at least pengen recover lah dari porto gue. Itu doang sih sebenarnya. Nah, mungkin hal yang unik di private gue tuh karena kita bisa chat personal, tiap orang kan punya profil berbeda. Jadi recovery plan-nya juga berbeda, bro. Setiap orang. Nah, itu yang mungkin sedikit spesial dan lebih mahal banget yang di private-nya, dan gue nggak buka itu sih. Oke, nah tuh nggak ada yang bisa join tuh. Gue doang nih bisa sekarang. Nggak bercanda. Oke. Paham. Oke, ini gue penasaran. Tadi kan lu bilang bahwa lu bisa benar-benar flip dari 30 juta ke 3 miliar itu dalam waktu seminggu. Tapi kalau kita mau ngomong profit terbesar deh yang lu pernah dapatkan dalam sekali flip gitu, apakah yang ini udah yang paling besar atau masih ada yang lebih besar lagi sebelumnya, bro? Sebenarnya kalau ngomongin besar atau kecil profit itu kan berdasarkan capital kan. Betul. Jadi aku nggak bisa bilang kayak mungkin aku ada sempet tuh cuan 5-10M gitu kan, in open one position kan. Iya. Tapi ya mungkin karena gue open positionnya 1M misalnya gitu loh. Oke. Jadi nggak bisa aku bilang itu adalah cuan terbesar. Yang lu lihat di sini adalah percentage-nya kan. Aku selalu fokusnya ya udah ini growth dari persentase, dan kalau ngomongin persentase itu yang bulan lalu yang ini 30 juta jadi 3M. Itu 100.000% berarti kan?
10.000%. Ya dari 2000 betul. Itu paling besar untuk growth-nya. Tapi kalau nominalnya? Nominal mungkin di area 5 sampai 10 lah kurang lebih. Karena wow, sekali nge-trade 5M. Sempat karena momen-momen yang mungkin pas gue lagi open 500 misalnya atau 500 sampai 1M kan. Berarti kan pas lagi marketnya bagus ya dapat segitu. Wow, itu 5M orang gaji UMR kerja berapa tahun itu, Der? 20 tahun kan belum tentu dapat kan. Ya, tapi gue jarang-jarang lah, maksudnya bukan jarang lah. Gue kan juga ada yang gue tuh punya banyak tanggungan lah. Jadi kayak gue kan udah pensiunin 2 keluarga papa mama gue dari umur even 20 tahun gitu loh. Setelah mengenal dunia trading ini ya? No, basically gue itu papa mama pernah bangkrut. Oh, oke. Jadi papa mama pernah bangkrut waktu aku masih umur 17-18 tahun di semester 2 atau 3 kuliah. Iya. And then aku kan basicnya programmer yang gue bilang tadi kan. Nah, jadi waktu itu bla aku tuh ikut lomba Microsoft Hackathon. Dan itu juara 1 internasional. Itu dapat langsung $175,000 US. Wow. Dan itu di umur aku masih 19-20 tahun. Jadi mungkin kalau kita mau mundur ke belakang, sebenarnya kan modal yang lu dapatkan untuk di trading kan dari sesuatu yang lain dulu kan. Kumpulin capital dulu. Nah itu dia. Oke, sekalian masuk ya. Maksudnya kayak ini mungkin buat yang mau nge-trade gitu kan. Trader itu bisa beneran sukses loh, bukan hanya sekedar ya walaupun memang banyak yang gagal juga ya, tapi sama aja bisnis juga banyak yang gagal kok. Betul, bisnis juga sama kok. Di semua profesi banyak yang gagal juga gitu kan. Jadi ini sekarang mungkin kita belajar dari basic banget nih. Gimana kalau langkah-langkahnya untuk orang mau nge-trade dan bisa sesukses lo itu gimana sih? Kalau aku bilang sih kita harus benar-benar belajar cara tradingnya sih sebenarnya. Cara tradingnya? Jadi kamu harus tahu gimana seberapa pentingnya stop loss dan kayak analisa teknikal untuk bisa lihat dari tren market tuh lagi arahnya kemana. Itu belajarnya di mana bro? Di YouTube banyak ya gratis ya? Basically gue belajar otodidak kok. Oh jadi bisa ya? Betul, gue belajar dari YouTube, mostly dari YouTube sih. Cuman ya capitalnya itu yang harus dicari. Capital tuh modal teman-teman ya. Betul, capital itu modal. Modalnya gimana ya? Lu kerjalah, cari freelance kah? Betul. Lu jadi content creator, lu ngapain aja gitu kan? Betul. Nanti dari sekian banyak yang terkumpul, pakai 10% dulu untuk ditradingkan. Betul banget 10%. Jangan all in gitu. Ya, nanti lo gak bisa makan lagi atau gak jadi nikah gitu kan. Uang nikah dipakai. Jadi ya pinter-pinter lah. Nah semakin banyak income yang lu punya kan, income streamnya semakin banyak, semakin gede capital. Apalagi kalau lu makin jago lebih jos kan. Betul. Nah tapi gini, sebelum lu mencapai titik sekarang ini kan brother, pasti lu pernah gagal dong. Pernah. Lu pernah mengeluarkan statement bahwa orang yang belum margin call itu artinya belum bisa trading. Betul. Harus merasakan dulu margin call ya. Mungkin lebih tepatnya orang kalau belum pernah kena margin call, dia nggak pernah tahu bagaimana cara sistemnya bekerja. Oke, nah pertanyaan gue, kerugian terbesar yang lu pernah margin call itu berapa sih? Kalau ngomongin kerugian, mungkin gue belajar dari liquidationnya tuh dari kecil lah, dari waktu gue awal-awal belajar. Oke. Nah, kalau ngomongin kerugian besar, yang gue spill aja lah ya di public ya kemarin. Kemarin gue one trade aja di Bitcoin itu cut loss sampai 300 jutaan lebih. Wow, satu koin tuh. Itu satu kali open posisi dan itu pun leverage kali 100. Wow. Soalnya gue open posisinya itu $10,000 margin tapi atau 150 juta. Tapi ujung-ujungnya lu balikin lagi kan basically. Ya of course. Gitu ya? Jadi setiap gua trade itu hampir kan gua 3 kali trade ya. 3 kali trade itu satu trade 40 ribu. Jadi tapi gua cut loss 10 sampai 20 ribu gitu. Jadi in total mungkin gua masih profit 100 ribu USD dari cuman BTC doang kayak gitu. Yang khususnya untuk akun ini dong ya. Iya. Kalau kita ngomong berapa akun yang kena margin call atau berapa kali, tahu nggak jumlahnya? 2 sih. Oh 2 kali aja. Maksudnya mungkin gue cuman 2 exchange yang kena. Cuman kayak contohnya yang pertama yang kemarin ini akun yang kedua ini gue sempat liquidate. Tahu nggak kenapa? Sebelum yang 2000 ini dimulai program? Sebelum 2000 ini. Sempat liquidate. Gara-gara gue nggak tahu cara pakai sistemnya. Sistemnya beda dengan yang satunya yang akun utama gua. Oh, maksudnya app-nya beda. Betul, kayak TPSL-nya, margin, cara ngitung margin rasionya, kayak gitu-gitu, bla-bla-blanya. Sistematisnya tuh gua nggak tahu. Terus tiba-tiba marketnya itu volatile banget malam itu. Nah, gua mau pasang TPSL, gua masih bingung nih cara settingannya. Tapi tiba-tiba langsung market boom turun kayak gitulah. Tapi waktu itu gua masih pakai $1,000 doang. Oke, untungnya masih Betul. 1.000. Nah, jadi kalau kalian nanya mungkin ya anggaplah $3,000 lah modal gue lah gitu. Oke, jadi buat yang masih pemula-pemula yang nanya, Bang masih bisa beli Bitcoin gak bang di harga sekarang? Kalau gue pribadi ya, gue tuh tipe yang gak bakal beli kalau masih dipucuk. Ini sekarang pucuk? I mean secara chart kan dipucuk. Iya betul, tapi kan kata Timothy Ronald bisa 20 miliar. Betul, tapi kita tahu bahwa
Aduh, ini mau Timothy ya. Jadi gini. Enggak, ini kan statementnya yang kita Betul, mau betul. kan kepercayaan orang beda-beda kan, bukan karena Timothy-nya. Betul. Mungkin gini, kalau gue pribadi, kita tahu kan, market itu pasti akan selalu ada koreksi. Betul. Aku dari 2017 hampir tiap tahun tuh pasti ada koreksi 10-30%. Iya. Istilahnya kayak gitu. Even kalau ngomongin yang halving bisa sampai 50-60%. Iya. Cuman poinnya adalah kalau aku lebih prefer, kenapa sih nggak mau nunggu pas lagi koreksi aja? Tapi kan kita nggak tahu, apalagi yang pemula, kita kan nggak tahu koreksinya kapan. Nggak, sebenarnya lebih tepatnya mereka ketika koreksi nggak berani beli karena newsnya jelek. Ini kan. Tapi kalau kita ngomongin DCA, oke beli sekarang dikit dulu, nanti pas turun beli lagi, oke nggak? DCA much better daripada kita one shot one kill. Yang gue nggak setuju itu one shot one kill. Oke. Jadi kita langsung FOMO, kita beli, tapi belinya langsung hajar 70% atau di atas 50%, mungkin 70%, 80% langsung beli di pucuk ini kayak rada ngeri lah. Walaupun lu percaya nggak kalau Bitcoin akan ke 20 miliar dalam 10 tahun? Kalau dalam 10 tahunnya I'm not sure. Lagian kalau mau sampai ke sana pun pasti perlu ada berita yang sangat-sangat powerful untuk ke sana. Karena semakin besar market capital kan berarti semakin butuh banyak duit untuk masuk ke sana. Betul. Nah, cuman balik lagi kalau mungkin kita ngomongin 2 kali 3 kali masih 10 tahun mungkin masih bisa. Tapi kalau sampai ke 10 tahun sampai ke area itu menurut aku mungkin bisa aja, tapi aku bukan dukun yang selalu tipe yang kayak pegang omongan gua dan lain-lain karena akhirnya nanti malah ngerugiin publik aja sih, aku takutnya gitu sih. Oke, jadi kalau gini, karena kan uangmu sekarang mayority di kripto juga loh, makanya kamu ngomong kayak tapi gini. Tapi gak ada di Bitcoin. Hah? Maksudnya? Gue gak pegang Bitcoin sama sekali dari 2021. Hah? Jadi oke, portomu segitu besarnya itu gak pegang Bitcoin? Enggak. Itu pegang apa bro? Kalau boleh tahu. Gini, aku lebih besar kebanyakan USDT sebenarnya. Oh USDT. Tapi momennya gini, aku itu akan beli banyak kalau market lagi koreksi. Oh. Makanya tadi kalau lu lihat sebenarnya price gua tuh nggak terlalu berubah. Oh. Karena poinnya adalah gua itu tipe kalau dia lagi naik nih, swing, naik 20-30%. Gue pasti reduce barangnya. Oh, jual dulu. Ya itu ibaratnya gini, lu main spot pun tapi tetap sistem jual beli. Iya. Karena gue nggak mencintai koin bro, gue mencintai profit. Dan kadang kan gue kayak mungkin koin gue yang satunya minus, tapi koin yang satunya profit. Gue hitung-hitung nih, yaudah dah subsidi silang aja lah. Yang ini gue anggap gue cut loss, yang ini nutupin. Yang penting grow secara nominal total. Ya karena gue fokusnya kan, gue selalu nanya ke teman-teman gue lah, kayak misalnya ke lu, tujuan lu main kripto buat apa? Cari cuan atau apa gitu? Cuan kan? Nah kalau mau tujuan lu memang cari cuan, berarti lu nggak bisa mencintai koin, karena kalau lu mencintai koin itu mati, masa lu mati juga. Tapi kalau Bitcoin mati, semua koin bawahnya mati semua bro. Nah betul. Cuman gini, makanya mungkin gue sharingnya lebih ke arah bukan gue nggak suka Bitcoin atau apa. Kebetulan karena gue udah punya knowledge-nya untuk trading di altcoin aja sih sebenarnya. I see. Jadi potensial lebih besar di situ dan lebih upside-nya. I see. Mungkin kayak gue kan benar-benar belajar tentang fundamental altcoin, dan gue juga nggak masuk pas tiap pucuk. Gue ambil ini udah retrace, ini oke. Secara technical risk and reward menarik, terus fundamental menarik, terus ada news yang kedepannya lagi oke. Ya udah gue ambil. Oke, jadi altcoin season masih ada nggak bro di tahun ini? Gue nggak peduli ada altcoin season atau enggak, karena tiap hari gue trade apa yang di depan mata gue sih. Oke. Karena kalau ngomongin altcoin season ada atau enggak, lu nunggu biasanya lebih orang-orang cenderung telat masuknya, malah pas dipucuk kan. Makanya gue bilang gue tradingnya everyday. Cara gue manage kalau sampai tiba-tiba terjadi alt season gitu kan, caranya adalah pakai stop loss aja, trailing stop. Oke. Jadi setiap dia naik, lu naikin SL-nya naik pelan-pelan. Nah itu yang bikin gue 2000 jadi 250.000. Wow. Karena gue nggak pasang take profit di atasnya. Dan momentum pas naik terus, SL gue tinggal gue manage aja ke atas. Iya. Gitu. Smart banget sih kayak gitu. Karena karena gue nggak terlalu ngejar profit gimana di akun yang ini, jadi ya gue santai aja. Ya udah, akhirnya malah ternyata itu yang lebih grow. Tapi begini, pada saat lu memprediksi itu kan pasti ada kayak bearish season yang katanya 48 bar.
naik, 48 bar turun, ya kan? Gue tahu itu karena itu banyak omongan juga di luar. Iya, banyak juga di luar kali ya. Nah, tapi maksudnya apakah kita harus benar-benar ngikutin barnya itu atau bisa aja meleset sebenarnya sih? Sebenarnya aku nggak terlalu percaya sama hal-hal seperti itu. Bukan nggak percaya ya, cuman itu bisa jadi patokan. Cuman aku kan trading apa yang aku lihat hari ini. Dan kalau hari ini newsnya memang jelek, ya udah berarti mau nggak mau cut loss. Berarti kita harus keluar dari market. Kalau memang ini bagus, ya udah masuk gitu loh. Dan kalau ngomongin soal tadi, mungkin aku takutnya ini bro, kan ngejual mimpi jadinya. Orang-orang percaya akhirnya nge-hold, turun pun nge-hold gitu loh. Aku tuh paling ngeri kalau ngomongin uang. Tapi kita terlalu banyak share itu kayak ini menurut bar ini dan lain-lain. Akhirnya nanti orang percaya itu turun ditahan terus. Oke. Gitu. Karena gue pernah kejadian banyak dari 2017 tuh kayak Luna, FTX itu loh. Itu kan crash banget tuh. Nah, terus kita percaya bahwa ini tetap bakal akan naik gitu kan. Akhirnya mereka hold. Kayak gitu-gitu sih. Gue mungkin lebih ke arah mungkin gue by technical gue tuh adalah pintu utama gue untuk ngecek ini masih bagus nggak, masih boleh dimasukin nggak dan lain-lain sih. Jadi gue fokusnya ke sana sih. I see. Oke, benar-benar trader sejati lah ya istilahnya ini. Iya, karena mungkin gue udah nggak kuat dulu ya minus-minus dari yang nge-hold spot gitu sih. Karena kalau gue mengandalkan hal itu bro, jadinya gue nggak bisa cuan di bearish market juga. Sedangkan bearish market saya nge-short ibarat kayak gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Atau harusnya gue keluar dulu, nanti kalau udah keluar nanti ambil bawah lagi. Contohnya ya kan Luna sama FTX kan itu udah very very bad news. Iya. Ngapain kita hold? Betul. Harusnya kita buang, habis itu kita ambil bawah. Ya walaupun kita nggak tahu bawahnya di mana ya, itulah DCA kan jadinya kan. Iya. Cuma at least daripada lu beli di top, habis itu lu diemin. Aku nggak bisa biarin kalau ini udah benar-benar kayaknya ini bad newsnya impact ke ekonomi dan ini bakal bisa ke foto gue nih. Ya udah akhirnya gue nggak bisa tuh kalau gue diemin doang gitu loh. Iya. Udah mending gue at least lah lu buang 50%, 10%, 20% itu nggak ada ruginya kok. Iya. Gitu. Kan lu tadi udah ngomong bahwa lu nggak pengen duit orang tuh nyangkut kan. Oh iya. Makanya lu nggak mau kayak kasih call yang kayak oke, bulan segini nih bakal up, bulan segini down dan lain-lain. Betul. Emangnya lu pernah dengar kejadian terburuk apa dari sekitar lu kayak gue rugi sampai sekian gede? Iya mungkin beberapa karena gini bro, kadang kan orang udah nge-call, udah ngomong begini begitu, tapi nggak kasih tahu, dia udah keluar, tapi ternyata di belakang dia keluar sendiri gitu loh. Betul. Nah makanya gue nggak mau tuh memberikan janji dari awal, tapi abis itu nggak, lu udah cut loss pun lu nggak kasih tahu gitu loh. Iya. Tiba-tiba pas udah turun banget, gue udah nggak ada gitu loh. Iya. Kan jadinya skoci rupanya. Oke. Tapi maksudnya yang lu pernah dengar dari temen lu, dia nyangkutnya di berapa nominalnya bisa disebut gak? Gak usah sebut nama gak apa-apa. Ada yang minus 70%, 90%, even ada yang sampai miliaran, even sampai ada yang $1 juta juga. 14 M. 15-16 M miliar. Sekarang lagi posisi nyangkut. Dulu kemarin Udah dia cut loss. Udah cut loss. Tapi dia bisa balikin lagi gak itu? Beberapa ada yang udah bisa balik. Even kadang kan kita gak ngomongin harus balik sampai profit ya. Karena kadang kita bisa recover sampai 70-80%. Itu udah rata-rata ada sih. Dan itu semua lu yang bantuin? Kebanyakan dari portfolio recovery plan aku sih ada ya. Oke. Itu justru banyak yang ini bro. Banyak yang recover sebenarnya sama aku. Jadi aku selalu bilang aku nih kayak tukang cuci piring kayaknya. Jadi kotornya dari tempat lain, habis itu aku yang nyuci. Salah satunya kayak piringku nih yang harus dibersihin juga. Oke. Tapi biasanya berapa lama tuh waktunya sampai bisa mereka recover? Aku nggak pernah bisa menjanjikan gitu loh. Tapi kita ya karena aku trading tiap hari dan so far setahun kurang itu pasti rata-rata udah pada recover kebanyakan. Oke. Nah cuman balik lagi nggak ada yang bisa aku janjikan karena contohnya dulu pas FTX and Luna crash itu kan benar-benar banyak yang crash tuh. Iya. Ya mau nggak mau itu setahun lebih sih waktu itu ya. Iya, akhirnya orang cuan lebih menutupi dari yang modal pertama mereka malah. Gitu. Oke, bro, apa quotes terbaik yang lu pernah dengar dari orang lain sepanjang hidup lu ini? Quotes terbaik mungkin dari kepala sekolah gue waktu SMA ya. Dia itu ngomong, mungkin dia sih ngomongnya begini, kalau lu mau pintar, lu belajar sama orang Cina katanya. Oke. Tapi bukan arahnya ke sana. Tapi dia bilang, kalau lu mau pintar, lu belajar sama orang Cina karena lu ikutin cara dia bangun pagi, terus dia ngapain, pintar dan kaya lah katanya. Oke. Tapi poin yang gua convert adalah kalau lu mau pintar, belajar, lu berteman sama orang pintar,
nanti lu bakal ikutin cara dia makan atau kapan dia belajar, kapan dia main. Iya. Tapi kalau lu mau belajar bisnis, berteman sama orang seperti itu juga. Nah, makanya bro, kalau kita ngomongin circle tuh menentukan cara kita atau growth kita lah. Betul. Kayak contohnya kalau lu toxic berteman sama maksudnya lu berteman sama orang toxic, lu juga bakal jadi toxic. Kalau lu tipenya suka nongki, ya akhirnya berteman sama orang nongki. Jadi yang gue pelajari dulu adalah selain kita ngomongin hal yang tadi ya, berarti kita sebenarnya nggak bisa memaksakan teman kita juga untuk wah ini yang belajar terus lu paksa dia untuk berbisnis, kan kadang kan tujuan dia beda kan prioritasnya. Jadi ya udah lu carilah circle yang tepat. Circle yang lain lagi gitu loh yang tepat. Jadi ya udah habis itu teman sama yang lain kalau lu memang butuhnya apa gitu sih. Kalau quotes terburuk bro, apa yang lu pernah dapatkan dari orang tapi wah ini mah kacau banget. Sebenarnya mungkin katanya gini ya, Tuhan kita tuh udah memberikan kita rezeki yang ya ke orang masing-masing itu udah punya rezekinya lah, udah diberikan rezekinya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Sudah diatur ya sama Tuhan. Oke. Tapi kalau lu nggak ngejemput tuh juga nggak bakal bisa bro. Oh. Sama halnya kayak hidup tuh udah ada yang atur. Tapi kalau lu tutup mata, lu jalan di jalan raya, ya lu tetap ketabrak. Iya. Gitu loh. Jadi tetap lu harus memperhatikan sekitar. Lu juga tetap harus mengejar hal itu sih. Oke. Nah, kalau masukan baik gue yang gue pernah dapatkan di hidup ini, itu dari Michael Todd. Michael Todd ini pendeta lah, salah satu pendeta di luar negeri. Dia ngomong katanya, it's only crazy until it happens. Yang artinya ini semua gila, yang kita ngomongkan ini gila gitu. Betul. Kayak misalnya lu bilang, gue bisa kok beneran dari 30 juta jadi 3 miliar. Orang pasti bilang gila, apalagi dalam seminggu kan, orang gak percaya gitu. Betul. Sampai itu beneran kejadian, baru orang kayak wah bisa ya ternyata ya. Nah jadi sebenarnya poin yang mau disampaikan di sini adalah hidup ini ya kita nggak usah ada nggak usah berdebat lah dengan orang lain gitu kan. Selama kita lakukan yang terbaik, kita punya mimpi, kita kejar. Ya, dan kalau itu kejadian, semua orang yang dulu ngatain kita tuh gila, nggak mungkin dan lain-lain akan langsung percaya. Tapi semuanya itu hanya menjadi mimpi dan semuanya itu hanya menjadi omongan orang sebelum itu benar-benar terjadi. Gue setuju itu. Kayaknya gue relate juga. Lu kayaknya punya pengalaman pahit banget ya. Kayak sebelum lu ada di titik sekarang kayaknya lu udah pernah ditipu kesana sini kali ya. Mungkin lebih tepatnya kan karena keluarga gue dulu sempat bangkrut ya. Jadi kayak gue gak pernah ngomong sama orang-orang dulu. Nah jadi gue tuh kerja apa-apa kalau ada orang mau kalau ada minta bantuan gue minta ada upahnya. Oke. Jadi gue dikira uang mata duitan. Oke. Jadi tapi gue bodo amat kan karena gue tetap kerja untuk keluarga gue dan nah ketika orang tuh melihat nggak lihat prosesnya tapi lihat hasilnya aja. Oke. Nah pas udah lihat hasilnya gue baru kasih tahu pas udah tercapai ke tahap-tahap gue dapat ini itu akhirnya semuanya kayak baru tahu prosesnya dan mereka itu mereka Oke, gak apa-apa. Aman, lanjut. Tapi intinya pas gue udah sampai di titik itu ya mereka banyak yang kayak say sorry minta dan juga ya ada juga yang minjem duit lah beberapa gitu. Dan jujur bro, apalagi pas titik kemarin gue dapat 3M-an info itulah. Iya ya. Gila, teman-teman gue tuh langsung kayak jadi banyak orang susah jadinya. minta dan gila-gila bro, ada yang sampai ratusan juta mintanya. Tapi lu kasih? Ada yang kalau gue ngomong kayak gini nanti jadi makin banyak yang minta. tapi jujur, gue lihat dari orang yang dulu pernah bantu gue sih. Oke. Karena gue dibantu dia dulu dan gue disupport sama dia dulu. Jadi gue mencoba yang gue bisa bantu. Apa yang gue bisa bantu dan uang yang gue mungkin kasarnya gue pas bantu dia tuh uangnya siap hilang lah. Oke. Tapi kadang gue melihat kalau gue ngerasa kayak ini pasti nggak akan balik, tapi gue juga ngerasa kayak wah bukan nggak mau bantu tapi gue ngerasa kayak nggak kurang kayaknya nggak bisa deh kayak gitu loh, nggak bisa bantu deh. Ya udah jadi biasanya gue memang nggak bantu juga. Bro ada 1M kah, boleh pinjam kah bro? Waduh. Canda. Kita baru kenal bro. Canda. Oke, apa kebiasaan-kebiasaan kecil yang lu lakuin setiap hari yang kayaknya nih gara-gara kebiasaan kecil ini bisa buat lu di titik sekarang bro? Mungkin kebiasaan yang diciptakan sama nyokap gue ya. Apa itu? Jadi dulu waktu gue SMP itu kan ada kayak MOS gitu loh, kayak masih orientasi siswa. Iya. Jadi list salah satu syarat itu gue disuruh harus bikin ikat pinggang kaleng. Oke. Yang ada kelerengnya dimasukin. Oke. Kan di situ ditulis minimal 3 kaleng. Iya. Nyokap gue kasih pasang 5 kaleng.
Wah ini nyokap gue isengin gue ya, gue bilang kan. Tapi gue nanya kenapa ini kan cuma 3 doang, kenapa jadi 5? Karena dia bilang minimal 3. Wow. Kita harus kasih lebih katanya. Wow. Jadi semenjak itu gue ngerasa kayak mungkin yang bisa gue pelajaran, yang bisa gue dapatkan adalah kita harus memberikan selalu maksimal gitu loh, jangan cuma minimal. Dan ini kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang tanpa disadari akhirnya sudah menjadi habit. Karena baik dari gue kerja dari dulu dan aktivitas apapun itu sih, gue selalu mencoba untuk maksimal gue, nggak lihat reward juga sih. Tapi kayaknya yang nonton ini belum tentu semuanya tahu tentang MOS bro. Ketahuan umur kita berapa ya. Dan sekarang kayaknya udah gak ada deh MOS gitu deh. Dan mungkin karena gue dari kampung ya bro. Oh iya. Ya, gue pedalaman soalnya. Iya. Ya kalau gue dari Kalimantan Barat pedalaman lagi itu butuh sampai 300 km dari Pontianak masuk. Itu di Kabupaten Sekadau Hilir. Tapi gue itu kabupatennya bro. Tapi gue di desa lagi bro, 16 km. Itu di Simpang 4 Kayu Lapis. Wah gak ada yang tahu. Di tengah-tengah Kalimantan Barat. Oke. By the way aku pernah ke Pontianak loh. Enak banget makanannya. Oh itu kulinernya enak banget. Iya. Oke bro, aku tuh pertanyaan terakhir ya. Selama lu hidup ini dan berkarir di dunia trading, apa satu hal yang lu pelajarin tentang uang yang gak diajarkan di sekolah dan sampai kapanpun gak ada di sekolah? Sebenarnya sama sih dengan yang pas lu nanyain gua di kemarin ya. Oh ya gak apa-apa kan, banyak yang gak tahu. Uang itu nggak datang ke orang yang paling pintar, tapi uang itu datang paling banyak ke orang yang sabar dan disiplin. Tahu nggak kenapa? Kenapa bro? Orang pintar itu terlalu terburu-buru dan ngerasa pintar. Oh. Jadi dia lihat ini wah, tapi ini kayaknya ini lebih oke deh. Jadi ini belum jalan, dia udah pindah-pindah. Dan jadi orang pintar itu kadang orang pintar tuh nggak sabaran. Jadi akhirnya dia miss momen-momen itu. Justru ketika serakah, merasa pintar. Orang pintar lebih cenderung serakah. Iya sih. Iya sih, karena merasa bisa kan. Karena ngerasa bisa dan ngerasa pintar. Akhirnya jatuh, lebih dalam tuh dibandingkan yang safe. Justru kalau gue lihat orang yang sukses di finance ya, itu kebanyakan orang sabar, disiplin, dan ya orang-orang seperti itu sih yang bersabar, yang growth-nya jadi gede.